Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita ada di saat ini, di tempat ini, di gereja ini. Untuk kita boleh beribadah, untuk boleh mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menyatukan hati kita, untuk kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami. Dan intinya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala perbuatan-Mu, buat segala campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan membawa kerinduan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, inilah rindu kami Yesus. Urapi setiap kami, layakan setiap hati kami Yesus. Untuk kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Yesus. Lewat pujian penyembahan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan Kau teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Ku sama
sepertimu Bapa. Oh Yesus, setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kasih-Mu Yesus tiada berkesudahan, selalu baik. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan Tuhan. Kasih-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kiranya Engkau mendengar manis teriakan kami bersorak-sorai di hadapan-Mu ya Allah. Pujian penyembahan kami naik dalam hadirat Allah. Kiranya menyukakan hati Tuhan. Kau Allah kami yang besar, yang memberkati umat-Nya. Kau Allah kami yang hidup, yang selalu ada dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Kembali Engkau berfirman bagi kami. Kami siap mendengar, kami siap menerima, dan kami siap memuji menyembah Engkau. Dan komplitlah ya Tuhan ibadah kami, karena Allah ada di dalamnya. Kerinduan kami Tuhan, kami semua masing-masing mengalami lawatan Tuhan. Awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, kiranya Roh Kudus berbicara dalam pribadi kami masing-masing. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, dan kami boleh terus dikuatkan dari sehari ke sehari. Mari Tuhan, melalui Roh-Mu kami akan memuji-muji Tuhan. Dalam pimpinan kuasa Tuhan kami menyembah Engkau, dan di dalam kekuatan Allah kami mendengar firman-Mu. Dan ibadah kami yang kedua ini, di mana hamba-Mu Dr. Daniel ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan berkati hamba-Mu ini dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami yang kedua, yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Amin. Maaf salah ucap ya saudara. Saudara, sehari ini ya ibadah kedua kita masih akan diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Daniel yang sudah juga menjadi berkat buat kita. Ibadah pertama dan ibadah kedua juga akan Tuhan pakai terus hambanya memberkati kita semua. Saudara siap diberkati? Amin, puji Tuhan. Dan selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita mau sapa samping kanan kiri kita, Allahku luar biasa, haleluya. Allahku luar biasa. Oke. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa. Ku
Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau bangkit, berikan kami kemenangan Tuhan Yesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Ada syahid di tempat kudus-Nya. Haleluya. Satu silakan untuk duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, anak-anak kecil ya. Inilah kehidupan mereka ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama supaya ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Karena tadi juga ibadah pertama ada anak sekolah minggu juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu.
Kami menyerahkan mereka akan beribadah bersama-sama guru-guru di lantai dasar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Kiranya hikmat daripada Tuhan menyertai mereka ketika mereka diajar dan ketika mereka diajak memuji-muji Tuhan oleh guru-guru mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan dengan hikmat daripada Allah. Guru-guru sekolah minggu mengajar, mendidik mereka, biarlah mereka terus dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, mohon berkat Tuhan, mohon kuasa Tuhan, mohon kasih Tuhan, dan mohon Tuhan sendiri memimpin ibadah mereka. Di dalam nama Yesus kami mengimani bahwa mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat beribadah. Kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biar itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Buah yang manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku bagi-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Saja ku semua bangkit berdiri. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan, Kau memberkati kami, Kau menuntun kami, Kau melindungi kami, bahkan Kau meluputkan kami dari mara bahaya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau 2000 tahun yang lalu Kau telah datang ke dunia ini. Mati di atas kayu salib untuk menebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau beli hidup kami. Dan hidup kami telah lunas dibayar. Kami ngerti Tuhan hari ini bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi. Tapi milik Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan ajar kami pagi hari ini untuk bisa pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mohon Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan apa yang jadi isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami siap Tuhan sambut firman-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Wow, shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa sekali lagi datang ke tempat ini. Tadi ngobrol sama Ibu Ketut, kapan ya terakhir kali ke sini? Ternyata sudah tahun lalu. Gak terasa, waktu berjalan sangat cepat. Terima kasih loh buat undangannya. Sekali lagi kehormatan ini Bu, saya bisa sekali lagi datang dan berbicara di tempat ini. Hari ini ada satu pesan Tuhan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya bagikan pesan yang sama tadi pagi. Saya berharap pesan ini bisa bantu kita semua untuk bertumbuh dan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Saudara siap belajar firman Tuhan? Yuk saya mau undang kita langsung buka Alkitab kita ke Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59. Saya mau ajak kita lihat ayat yang ke-19. Saya harus katakan dulu bahwa ayat ini memang di dalam bahasa Indonesia terjemahannya ini agak sedikit berbeda dengan bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya. Tapi saya akan bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Dan saya akan mulai bicara dari sini. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19. Bahasa Indonesia katakan begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Bagian B-nya ayat ini bilang gini, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Mungkin kita ya baca ayat ini, kita nih orang Indonesia sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Baca ayat ini aja agak bingung. Maksudnya gimana Pastor? Tuhan akan datang seperti arus dari tempat yang sempit didorong oleh nafas Tuhan, itu artinya apa? Ternyata ayat ini dalam bahasa Inggrisnya, ini yang lebih sama dengan bahasa aslinya. Ternyata ayat ini bicara sedikit berbeda. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Saya baca ini versi New King James Version. Bahasa Inggrisnya bilang begini. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. Bagian B-nya bilang, when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Saya terjemahkan langsung. Ayat ini bilang begini bahasa Inggrisnya. Jadi orang akan takut kepada nama Tuhan dari barat dan kepada kemuliaannya dari tempat matahari terbit. Sampai di situ masih sama. Tapi bagian B-nya bilang begini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Saya ulangin. Bagian B-nya justru bilang begini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Ayat ini dalam bahasa Inggris, ini orang-orang bule ini sering khotbahkan ayat ini. Saya dengar khotbah berkali-kali dari ayat ini, saya bingung kok kayaknya kita belum pernah dengar dalam bahasa Indonesia. Ternyata baru tahu belakangan waktu saya cari, oh pantesan. Ternyata dalam bahasa Indonesia ini artinya berbeda. Tapi hari ini saya mau saudara tangkap kebenaran ini sama-sama di tempat ini. Alkitab bicara begini, ini bagian B-nya yang saya mau kita paham sama-sama. Alkitab katakan ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan mengizinkan musuh datang seperti banjir, tapi kemudian ada tujuannya. Tujuannya adalah karena roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk kita bisa menghadapinya.
Ayat ini bicara tentang satu kondisi yang disebutkan begini. Ketika musuh datang seperti banjir. Musuh yang datang, itu kondisi yang dihadapin. Kondisinya apa? Musuh yang datang. Apa maksudnya pastor musuh yang datang? Musuh dalam ayat ini bisa diartikan macam-macam. Musuh secara umum bisa diartikan iblis, setan, roh jahat, itu musuh kita. Tapi mungkin yang lebih berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin lebih bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Musuh di sini juga bisa diartikan sebagai begini. Sebagai masalah, sebagai problem, sebagai tantangan. Saya mau tanya sama saudara, di sini ada orang yang hidupnya gak punya masalah, gak punya problem, gak punya tantangan, ada? Gak ada ya. Bahkan saya suka bilang gini, tandanya kita masih hidup, kita pasti punya masalah. Kenapa? Karena cuman orang mati yang hidupnya gak punya masalah. Cuman orang mati yang gak butuh makan. Cuman orang mati yang gak butuh pakaian. Cuman orang mati yang gak butuh mobil, gak butuh rumah. Saya mau bilang cuman orang mati yang gak butuh uang. Tapi saya dikasih tahu, zaman sekarang orang meninggal aja mahal ya. Rumah dukanya, petinya, kuburannya mahal ya. Ya tapi kan minimal yang bayar bukan dia, yang bayar yang ditinggalkan ya. Tapi cuma orang mati yang gak punya masalah. Tandanya kita masih hidup, kita hidup pasti punya masalah. Saya tanya lagi, berapa banyak yang punya masalah hidupnya? Saudara punya masalah? Boleh angkat tangan yang punya masalah? Teplok sebelahnya bilang, puji Tuhan kamu masih hidup. Loh bener dong? Bener apa bener? Nah Alkitab di sini ngajarin kita satu kondisi tadi. Ketika musuh datang, musuh ini bisa diartikan masalah, problem, tantangan. Nah Alkitab mau ajar kita di sini, apa yang harus kita lakukan ketika musuh datang? Alkitab bilang ketika musuh datang seperti banjir. Bukan cuma musuh datang, tapi digambarkan musuh datangnya seperti banjir. Ada yang pernah kebanjiran di sini? Amit-amit ya, jangan sering-sering ya. Ya kalau pernah gak apa-apa, minimal pengalaman. Saudara bisa cerita sama yang lain rasanya banjir itu seperti apa. Nah Alkitab di sini bicara kondisinya begini. Ada waktu-waktu Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Datangnya itu seperti banjir datang. Saya mau tanya, memangnya kalau banjir datang itu seperti apa sih? Yang pernah kebanjiran coba. Banjir itu kalau datang sifatnya seperti apa? Hah? Banjir datangnya, nah itu tiba-tiba pastor. Gak tahu apa, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada kode-kode, tahu-tahu banjir datang pastor. Nah itu sifat pertama. Banjir itu kalau datang tiba-tiba, mendadak. Ada waktu-waktu dalam hidup kita. Tuhan izinkan mungkin. Masalah datang itu secara tiba-tiba. Saudara bilang begini mungkin, pastor, ini kok aneh, gak ada angin, gak ada hujan, hidup saya lagi lempeng-lempeng aja, hidup saya lagi baik-baik aja, kerjaan saya baik, semua baik. Kok bisa ya tiba-tiba masalah ini datang? Nah itu sifat yang pertama. Ada waktu-waktu Tuhan izinkan, musuh datang seperti banjir. Masalah datang bentuknya tiba-tiba. Tapi banjir selain tiba-tiba, datangnya juga punya sifat lain. Coba yang pernah kebanjiran cerita. Banjir itu kalau datang sifat lainnya apa? Banjir itu pastor, kalau datang dari berbagai arah. Maksudnya gimana? Kadang orang bilang gini, pastor rumah kita kan langganan banjir. Terus gimana? Ya udah kita pasang talang, kita tumpukin karung pakai pasir gitu ya. Buat apa? Supaya nahan banjir nggak masuk pastor. Udah dibikinin talang bagus-bagus, tanggul bagus-bagus. Dari depan nggak masuk. Ternyata dari saluran air naik juga pastor. Ya banjir juga dari dalam. Nah itu, banjir itu kalau datang dari berbagai arah. Ini gambaran yang kedua, ada waktu-waktu Tuhan izinkan musuh datang, masalah datang itu seperti banjir. Datangnya itu dari berbagai arah. Dari kantor kena masalah sama bos, pulang ke rumah ribut sama istri, ketemu anak ribut sama anak, ketemu teman ribut juga sama teman. Aduh pastor, kok masalah dalam hidup saya itu datangnya dari berbagai arah ya. Nah ini karakter kedua. Memang ada waktu-waktu Tuhan izinkan. Musuh datangnya itu seperti banjir. Datangnya dari berbagai arah. Tapi yang ketiga ada karakter lain lagi dari banjir. Banjir itu saya perhatikan kadang-kadang datangnya itu silih berganti. Benar? Datangnya bertubi-tubi. Kebanjiran, hujan deras banjir. Orang kalau banjir kan kadang cuma bisa pasrah ya. Tungguin airnya surut sendiri. Akhirnya surut. Kenapa? Karena dicedokin keluar juga percuma masuk lagi. Akhirnya tunggu surut. Baru mulai surut ditungguin. Wah udah mulai aman nih. Tahu-tahu ada banjir kiriman. Ya naik lagi airnya. Ya tungguin lagi. Mulai surut lagi. Ya hujan deras turun lagi. Naik lagi. Nah ini kok banjir gak habis-habis. Naik turun. Kok gak selesai-selesai. Silih
berganti. Itu karakter lain dari banjir. Ada waktu-waktu juga dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan masalah yang datang. Mungkin gak tiba-tiba, tapi mungkin sifatnya silih berganti. Satu kena masalah, kita berusaha dengan susah payah beresin masalah yang satu. Baru udah mulai bisa bernafas sedikit. Baru mulai mau beres, muncul lagi masalah lain. Berusaha dibereskan, baru mau beres, muncul lagi masalah lain. Pastor, dalam hidup saya kok masalah tuh kok gak habis-habis ya. Datang lagi dan lagi dan lagi. Itu karakter ketiga, banjir. Banjir itu kadang datangnya sifatnya silih berganti, bertubi-tubi. Ada sifat lain lagi dari banjir. Banjir itu kalau datang, itu suka memerangkap hidup seseorang. Saya ya puji Tuhan, rumah saya tinggal ternyata gak jauh rumahnya dari rumah Ibu Gembala. Kita tinggal daerah Kemanggisan dekat. Nah puji Tuhannya daerah situ tuh gak pernah kebanjiran. Dari zaman dulu gak pernah banjir. Tapi minimal kalau Jakarta lagi banjir, kita suka lihat TV. Saya suka lihat TV dan suka lihat orang-orang di perumahan kompleks besar. Itu banjir semua. Itu orang-orang pada ada di atap pohon. Atap rumah. Jadi di genteng rumah gitu ya. Itu di atas-atas rumah orang, itu ngapain? Mereka gak lagi berjemur kayak di pinggir pantai, enggak. Kenapa di atap rumah? Karena mereka terperangkap, terjebak banjir, gak bisa kemana-mana. Nah itu sifat lain dari banjir. Ada waktu-waktu ketika banjir datang itu memerangkap seseorang, menjebak seseorang, memenjarakan orang. Orang gak bisa keluar darinya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita juga, kita mungkin ngalamin sifat musuh yang datang dengan karakter kayak begini. Kita seperti terperangkap. Aduh pastor, saya udah setahun penuh berusaha beresin itu utang. Masih belum keluar juga. Itu kayak terperangkap. Nggak bisa lari, nggak bisa keluar, nggak bisa dihindarin. Tapi nggak beres-beres, kayak lama sekali. Nah Alkitab di sini bicara tentang kondisi-kondisi itu. Dengar ini baik, ada waktu-waktu di dalam hidup kita di mana Tuhan mengizinkan masalah yang datangnya itu seperti banjir. Nah masing-masing saudara waktu saya jabarkan ini mulai mikir, iya ya, saya kayaknya yang pertama datangnya tiba-tiba. Yang lain lagi pikir, wah saya kayaknya yang terakhir tuh. Terperangkap saya masalah ini belum beres-beres. Yang lain lagi mikir, waduh kalau saya ini datangnya bertubi-tubi tadi. Kalau yang lain lagi mikir, wah saya dari berbagai arah. Ya saudara identifikasi masing-masing. Ada waktu-waktu dalam hidup kita. Dimana kadang Tuhan izinkan masalah yang datangnya seperti banjir. Tapi saya punya berita baik buat kita hari ini. Apa itu? Alkitab bilang begini, ketika musuh datang seperti banjir, dengar ini, Roh Tuhan justru mau mengangkat suatu standar untuk dimana kita bisa menghadapinya. Yang pertama yang saya mau ngomong begini, kalau semua di dalam masalah yang kita hadapin, semua yang bisa kita lihat itu cuma iblis, maka gak ada yang baru. Saudara bilang gini, wah iblis berusaha hancurkan hidup saya. Iblis berusaha merampok hidup saya. Iblis berusaha bikin saya menderita, sengsara, habis. Kalau semua yang saudara bisa lihat dalam masalah yang datang dalam hidup saudara itu cuma iblis, maka gak ada yang baru. Tapi hari ini pertanyaannya, di tengah-tengah masalah yang saudara hadapin, bisa gak saudara belajar melihat? Alkitab bilang, ketika musuh datang seperti banjir, justru begini, Roh Tuhan justru yang mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bukan hanya iblis mau hancurkan hidup kita, tapi di tengah-tengah masalah yang sama, Roh Tuhan juga mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Kok gitu pastor? Iya, karena kita bilang gini, apa yang iblis rancang buat kejahatan, Tuhan bisa putar balikan itu dan justru jadikan itu kebaikan buat hidup kita. Benar, itu musuh yang cari gara-gara. Benar, itu iblis yang mau hancurkan hidup kita. Tapi kalau semua yang kita bisa lihat cuma iblis mau hancurkan hidup kita, nggak ada yang luar biasa. Tapi saya mau ajak kita belajar hari ini. Saya mau tantang iman kita untuk naik hari ini. Belajar juga lihat bahwa di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Roh Tuhan mau ngapain pastor? Alkitab bilang begini, Roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Justru di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Roh Tuhan mau mengupgrade hidup kita. Mau naikkan hidup kita naik ke level yang lebih tinggi. Mau naikkan hidup kita ke level yang baru, dimensi yang baru. Kenapa pastor? Kok Tuhan mau mengupgrade saya? Mau naikkan level hidup saya? Kenapa harus lewat masalah? Kadang orang tanya gitu ya. Memang Tuhan gak bisa ngomong baik-baik aja mengupgrade saya. Kenapa harus lewat masalah? Saya kasih tahu alasannya. Karena seringkali begini, seringkali hanya melalui banjir, orang tuh baru sadar rumahnya itu pendek. Halo, benar apa benar? Karena biasanya orang baru sadar rumahnya itu rendah, kapan baru sadar? Ketika banjir datang. Itu rumah kalau nggak ada banjiran, rasanya baik-baik aja kan.
Saya bangun rumah, bangun. Aman, gak ada masalah. Baru sadar ada masalah waktu banjir datang. Ya ampun, ternyata bangunnya terlalu pendek. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita untuk menyadarkan kita bahwa mungkin apa yang kita bangun hidup kita ini kita bangun di standar yang rendah dan Tuhan mau naikkan itu standar yang lebih tinggi. Hidup orang, saya ngomongin orang Kristen, hidup orang tuh kadang kita ngerasa hidup kita baik-baik aja. Cara kita memperlakukan orang, cara kita mengatur keuangan, cara kita memperlakukan istri, cara kita bangun bisnis kita, cara kita bekerja. Kadang kita berpikir hidup kita baik-baik aja ketika nggak ada masalah datang. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang, kita baru sadar, aduh, jangan-jangan cara saya memperlakukan orang salah, cara saya mengelola keuangan salah, cara saya bangun perusahaan salah. Kita baru sadar ketika Tuhan izinkan banjir datang. Makanya gini, dengar gini, lewat banjir yang Tuhan izinkan datang, justru roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Apa yang roh Tuhan mau lakukan? Roh Tuhan justru mau angkat hidup kita naik untuk punya standar yang lebih tinggi. Saya berdoa hari ini kalau saudara datang mungkin dengan kondisi-kondisi tadi. Saudara punya masalah yang datangnya seperti banjir tadi. Izinkan roh Tuhan mengangkat hidup saudara punya standar yang lebih tinggi. Atau saudara yang mungkin datang bilang gini, Pastor hidup saya lagi baik-baik aja. Ya tadi kita semua sepakat. Nggak ada orang yang hidup nggak ada masalah. Mungkin masalah ini baru akan datang atau ada di depan saudara. Saya mau pelajaran ini menjadi pelajaran buat kita yang kita ingat ketika di waktu-waktu ke depan Tuhan izinkan masalah datang melanda hidup kita. Ingat begini, bahwa lewat masalah yang Tuhan izinkan, roh Tuhan mau angkat hidup saudara naik untuk punya level yang lebih tinggi. Bahkan saya punya cara pandang prinsip yang sedikit lebih ekstrim. Karena saya ngerti bahwa lewat tantangan dan masalah Tuhan mau upgrade hidup saya. Kadang-kadang waktu hidup saya baik-baik, saya minta masalah sama Tuhan. Tuhan tunjukkan saya di area mana saya perlu berubah. Tiba-tiba masalah datang. Tuhan oke, siap Tuhan. Aku mau naik di level, aku mau naik level di area itu. Maka kita bisa naik terus. Kita bisa naik terus. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Ketika Tuhan izinkan dalam hidup kita masalah datang. Tuhan mau upgrade kita, Tuhan mau naikkan level kita. Dalam area apa aja Pastor? Tuhan mau naikkan level hidup saya. Saya percaya ada 3 area. Ada berapa? 3, gampang ya. Ada 3 area dalam hidup kita yang Tuhan mau naikkan levelnya. Yang pertama, ketika ingat gini, pokoknya ketika masalah Tuhan izinkan datang, kita kan panik ada masalah, kita kan takut ada masalah, kita nggak suka ada masalah, kita nggak nyaman ada masalah. Tapi ingat begini, yang pertama. Ketika Tuhan izinkan masalah datang melanda hidup kita. Ada standar pertama yang Tuhan mau naikkan. Tuhan mau menaikkan standar keyakinan kita. Artinya apa? Tuhan mau upgrade iman kita. Tuhan mau upgrade keyakinan kita. Atau dengan kata lain saya bilang begini. Ketika Tuhan izinkan masalah datang melanda hidup kita. Tuhan mau merubah kepercayaan kita menjadi keyakinan. Tuhan mau merubah kepercayaan kita menjadi keyakinan. Saudara mungkin dengar pernyataan ini agak bingung. Pastor, memang bedanya apa antara kepercayaan dengan keyakinan? Kok itu kayaknya mirip-mirip aja? Memang benar dalam bahasa Indonesia tuh dengar kepercayaan, keyakinan tuh beda-beda tipis ya. Kita pikir tuh sama-sama aja. Tapi saya mau kasih tahu saudara ada perbedaan yang sangat besar antara kepercayaan dengan keyakinan. Bedanya apa Pastor? Saya harus kasih ilustrasi ini untuk bantu saudara ngerti perbedaan kepercayaan dengan keyakinan. Ini ilustrasinya. Ilustrasinya adalah tentang satu orang pemain akrobat yang terkenal. Pemain akrobat ini saking terkenalnya orang banyak itu suka menanti-nantikan atraksinya. Suatu hari dia memutuskan dia mau buat satu atraksi yang spektakuler. Dan sebelum dia memulai aksinya dia kirimkan banyak undangan. Dia sebar di sosmed, di televisi, di surat kabar, di mana-mana. Ayo datang, hadir. Saya mau buat atraksi berbahaya abad ini. Orang banyak hari itu datang berkumpul. Saking terkenalnya ini orang banyak berkumpul. Dan hari itu mereka menemukan diri mereka diajak oleh orang ini naik ke atas puncak gunung yang sangat tinggi. Mereka kumpul di situ bingung. Kita kenapa diajak ke sini? Apa yang mau dia buat? Mereka cuma menemukan dari puncak gunung yang satu itu. Mereka menemukan ada satu tonggak yang kuat. Itu ada satu kawat, tali kawat panjang menghubungkan tonggak sini ke tonggak yang di ujung seberang sana di gunung yang satunya lagi. Kemudian yang membatasi kedua gunung ini ada lembah, ada jurang yang sangat terjal dan dalam. Jadi mereka cuma lihat itu sambil mikir, ini mau ngapain ini orang? Nggak selang berapa lama pemain akrobat ini keluar, dia ambil mic, kemudian dia kasih pengumuman. Saudara-saudari,
Terima kasih untuk menghadiri undangan saya hari ini. Hari ini saya mau buat satu atraksi berbahaya. Bisa jadi yang paling berbahaya seumur hidup saya. Karena kalau saya gagal, saya gak akan ada lagi. Mereka takut semua. Ini mau ngapain nih orang? Dia umumkan aksinya. Kali ini saya akan berusaha menyeberang. Dari puncak gunung sini ke puncak gunung yang sebelah sana. Menggunakan seutas tali kawat yang panjang. Waktu mereka sadar mereka nganga semua. Ternyata ngeri banget atraksi yang mau dia buat hari ini. Sebelum dia memulai aksinya, dia menanyakan satu pertanyaan yang menarik ini. Dan ini yang dia tanyakan. Berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya bisa melakukan atraksi ini? Mereka yang datang karena tahu reputasinya, dia udah pernah bikin banyak atraksi berbahaya sebelumnya. Mereka dengan mantap, mereka dengan spontan, mereka teriak semua sama-sama. Kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Tepuk tangan semuanya. Dia bilang terima kasih buat dukungannya. Saya akan memulai aksi saya hari ini. Dia mulai ambil langkahnya yang pertama, naik ke atas satu tali kawat panjang itu. Dia mulai ambil langkah yang kedua, dia ambil langkah yang ketiga. Makin dia melangkah, orang makin hening, makin sunyi, makin gak berani merespon. Dia berjalan terus sampai di pertengahan angin bertiup, orang tarik nafas semua. Mereka semua ngeri ngelihat atraksi berbahaya ini. Dia terus berjalan. Singkat cerita, akhirnya dia sampai ke seberang. Ketika kakinya dia injakan ke tanah, semua orang lihat itu langsung spontan teriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Tepuk tangan lagi semuanya. Dia kembali ambil mic, dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi atraksi saya hari ini belum selesai, itu baru yang pertama. Saya punya atraksi lagi yang lebih berbahaya dari yang pertama. Mereka bingung mau ngapain lagi nih orang. Dia umumkan aksinya, di kali yang kedua. Saya akan kembali berusaha menyeberang. Dari puncak gunung sini, kembali ke puncak gunung yang pertama tadi. Tapi kali ini dia bilang, saya akan membawa sebuah kursi, saya akan taruh di atas pundak saya. Dia tanya pertanyaan menarik yang sama. Berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan atraksi saya yang kedua? Sesudah mereka semua lihat atraksinya yang pertama, mereka makin mantap, makin pede, mereka teriak makin keras. Kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Tepuk tangannya makin heboh. Dia bilang terima kasih buat dukungannya. Saya akan mulai aksi saya. Dia ambil kursi itu, dia taruh atas pundaknya. Dia mulai ambil langkah pertama, ambil langkah kedua. Itu keadaan hening lagi kayak tadi, sunyi senyap semua. Dia berjalan satu langkah demi satu langkah, dia bawa kursi atas pundaknya. Semua orang ngeri lihat atraksi dia. Tapi singkat cerita pelan-pelan dia melangkah dan akhirnya waktu sampai ke seberang, ketika kakinya kembali dia injakan ke tanah. Semua orang lihat itu, semua teriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Tepuk tangan lagi semuanya. Dia ambil mic lagi. Dia bilang terima kasih sekali lagi buat dukungannya. Tapi sekali lagi aksi saya hari ini juga belum selesai. Saya masih punya satu aksi pamungkas lagi. Dan ini yang paling berbahaya di antara semuanya. Ini aksi terakhir saya hari ini. Mereka bingung mau ngapain lagi, udah ngeri banget itu. Di aksi yang ketiga dia ngomong, di kali yang ketiga saya akan kembali berusaha menyeberang dari puncak gunung sini, kembali ke puncak gunung yang seberang sana. Tapi kali ini saya akan bawa kursi di atas pundak saya. Tapi kali ini saya akan ajak satu orang untuk naik ke atas kursi, ikut menyeberang bersama dengan saya. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan satu pertanyaan menarik tadi lagi. Dia bilang begini, berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi saya yang ketiga? Sesudah lihat dia nyebrang 2 kali itu kayak gampang-gampang aja. Mereka teriak sangat keras, mereka semua spontan teriak. Kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Tepuk tangan semuanya. Dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi kali ini sebelum saya mau mulai aksi saya yang ketiga, saya butuh satu orang sukarelawan untuk ikut bersama saya. Naik ke atas kursi, menyeberang ke sana sama saya. Berapa banyak di antara saudara di sini yang mau bersedia jadi sukarelawan, duduk di atas kursi, menyeberang bersama dengan saya? Kira-kira bisa dibayangkan reaksinya mereka? Kira-kira ada yang respon gak? Kayak gini nih, hening langsung, diam langsung semua. Bahkan banyak dari mereka yang mulai nunduk. Bahkan gak sedikit yang mulai berdoa. Bilang begini, jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan, jangan saya. Yang masih muda-muda dan jomblo doanya beda lagi. Saya belum nikah Tuhan, belum nikah. Gak tahu tuh maksudnya apa. Apakah kalau udah nikah memangnya berani gitu. Ya, semua langsung hening, langsung diam. Setelah ditunggu berapa lama pada nunduk, pada doa kayak gitu, dia bingung. Apa yang terjadi? Tadi kan saya tanya loh, sampai 3 kali. Berapa banyak kalian yang percaya saya bisa lakukan aksi ini. Kalian tuh mantep banget. Kalian itu pede banget. Kalian teriak keras sekali. Kami percaya kamu bisa, kami percaya. Kalau kalian percaya saya bisa lakukan ini. Gak usah banyak-banyak dia bilang. Saya cuma butuh satu orang aja. Ikut sama saya. Kalau memang percaya ayo kita ke seberang.
Siapa yang mau? Gak ada satupun yang berani diajak seberang. Sehingga cerita ditunggu berapa lama gak ada yang berani juga. Akhirnya ada satu orang anak kecil maju ke depan. Dia bilang udah saya aja. Orang banyak bingung. Gila nih anak nekat banget, berani sekali dia naik. Anak itu naik ke atas. Akhirnya mereka berjalan sampai ke seberang dan aksinya selesai. Belakangan baru ketahuan bahwa ternyata anak itu adalah anaknya pemain akrobat itu. Tapi saudara nangkep moral ceritanya apa? Moral ceritanya simple. Ingat waktu ditanya, berapa banyak yang percaya saya bisa lakukan ini? Orang tuh spontan, orang teriak semuanya mantep, pede bilang kami percaya kamu bisa. Dengar ini baik, ini prinsipnya, ini pelajarannya. Orang biasa tuh kan dengan gampang bisa bilang percaya akan sesuatu. Ketika orang itu gak harus terlibat di dalam apa yang dia mau lakukan. Ngomong percaya itu gampang. Tapi ceritanya jadi berbeda. Ketika kita diajak, dilibatkan untuk terlibat, kepercayaan kita ditantang untuk berubah jadi keyakinan. Dengar ya, ada perbedaan yang sangat besar antara kepercayaan dengan keyakinan. Hubungannya sama kita apa, Pastor? Orang Kristen itu gampang bilang, kami percaya Tuhan hebat. Kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kami percaya Tuhan bisa menolong masalah orang. Kami percaya, tadi lagu tadi. Kami percaya Tuhan bisa buat jalan di lautan. Bisa buat mata air di padang gurun. Kami percaya Tuhan bisa buat mujizat. Orang Kristen bisa dengan gampang bilang percaya sama Tuhan ketika hidupnya lagi baik-baik aja. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang melanda hidup kita. Tiba-tiba dokter bilang, Bapak kena penyakit nih. Gak ada obatnya Pak. Umur tinggal 6 bulan. Nah, ketika kita diizinkan Tuhan ngalamin masalah, dengar gini, Tuhan mau rubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Nggak cukup kita bilang percaya aja. Tapi waktu Tuhan ajak, ayo kita ke seberang sama-sama. Tuhan mau rubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Bunyinya seperti apa kepercayaan yang berubah jadi keyakinan? Bunyinya begini, Tuhan, aku gak tahu gimana caranya lewatin masalah yang begitu dalam ini. Aku gak tahu gimana caranya menghadapi masalah yang begitu besar ini. Tapi keyakinan bilang begini, tapi aku yakin bersama dengan Tuhan aku akan sampai ke seberang sana. Ingat ya, ketika ada waktu-waktu dalam hidup kita, Tuhan izinkan masalah datang. Kita mungkin udah putus asa, depresi, kita udah nyerah, kita udah angkat tangan, kita udah ngerti. Ini gak ada yang bisa nolong hidup saya. Saya kasih tahu ada yang bisa tolong saudara. Datang sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan ini waktunya. Apa yang selama ini aku bilang aku percaya, aku rubah itu jadi keyakinan. Aku gak ngerti gimana caranya, tapi aku yakin bersama dengan Tuhan. Masalah ini pasti aku bisa lewatin. Aku yakin bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa aku ke seberang sana. Yang pertama yang Tuhan mau upgrade dalam hidup kita. Tuhan mau rubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Kenapa ini penting? Karena ketika kepercayaan berubah jadi keyakinan, ada yang berubah dalam hidup kita. Apa yang berubah? Ketika kepercayaan berubah jadi keyakinan, maka dengar begini, pengetahuan kita Tuhan mau rubah jadi pengalaman. Banyak orang Kristen yang cuma tahu tentang Tuhan, tapi gak pernah ngalamin Tuhan. Siapa yang tahu Tuhan bisa menyembuhkan? Tahu. Siapa yang tahu Tuhan bisa menolong orang? Tahu. Siapa yang tahu Tuhan bisa bukan mujizat? Tahu. Pertanyaannya, pernah gak disembuhin? Belum. Pernah gak ditolong? Belum. Pernah ngalamin mujizat? Belum. Nah itu. Banyak kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi gini, lewat masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Tuhan mau merubah pengetahuan kita jadi pengalaman. Satu di antara orang banyak yang tahu pemain akrobat ini hebat. Satu di antara mereka yang benar-benar naik ke atas kursi dan ikut nyebrang. Bukan cuma tahu, tapi yakin. Kenapa? Saya udah pernah dibawa nyebrang sama dia. Tuhan mau rubah pengetahuan kita jadi pengalaman. Sehingga apa yang saudara ngerti tentang hidup saudara bukan lagi teori, bukan lagi apa kata orang. Tapi saudara ngalamin langsung. Saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu. Bapak tahu dari mana? Saya udah pernah disembuhkan sama Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu yang beda yang kita bisa tawarkan lewat hidup kita. Apa? Kita punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Itu hanya bisa kita alamin waktu Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Ingat, lewat masalah yang Tuhan izinkan datang, Tuhan mau rubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Lewat itu pengetahuan kita berubah jadi pengalaman. Adalah yang lain lagi yang berubah. Apa Pastor? Cara pandang kita berubah. Cara kita ngelihat berubah. Perspektif kita juga kita mau rubah. Maksudnya gimana Pastor? Kadang ya, waktu kita ngelihat jurang, lembah yang dalam gitu. Waduh gimana caranya nih?
Nggak ada cara saya bisa nyebrang sampai ke sana. Tapi waktu kita naik ke atas pundaknya pemain akrobat itu, kita ngelihat dari kacamata si pemain akrobat itu, dia begitu fokus sama apa yang dia mau lakukan, dia abaikan jurangnya dan ujungnya sampai aja ke sana. Tiba-tiba cara pandang kita berubah. Ketika pengetahuan kita berubah jadi pengalaman, ketika kepercayaan kita berubah jadi keyakinan, cara kita melihat masalah juga berubah. Saya tanya sama saudara, saudara kalau keluar di pinggir jalan lihat bis Kopaja, bis Metro Mini, apalah mereknya, pokoknya bis. Menurut saudara bis besar atau kecil? Besar ya, bis besar pastor. Nah tapi cobain ini, coba saudara naik ke atas puncak Monas. Udah pernah naik ke atas puncak Monas? Nah ini masalahnya, orang Jakarta sendiri kadang-kadang belum pernah naik Monas, benar ya. Sekali-sekali lah, cobain lah. Lakukan eksperimen ini. Naik ke atas puncak Monas, saudara coba lihat bis yang sama, yang tadi saudara bilang ini bis besar. Naik ke atas puncak Monas, saya tanya dari atas puncak Monas, bis yang saudara lihat tadi kelihatan besar atau kecil? Saya tanya sama saudara, apa yang berubah? Ukuran bisnya berubah atau enggak? Ukuran bisnya enggak berubah. Enggak lagi saudara naik bisnya menciut itu enggak. Bisnya sama besarnya, yang berubah apanya? Cara pandang saudara yang berubah. Lihat nih, waktu kita ngalamin masalah sendiri, ya ampun masalah ini gede amat. Ya ampun ini utang gimana lunasinnya. Ya ampun ini sakit penyakit gimana bisa sembuh. Ya ampun ini, wah kita lihat masalah tuh gedenya minta ampun. Saya kasih tahu saudara, ayo belajar rubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Kita bilang ini Tuhan sekalipun aku gak ngerti gimana beresinnya. Aku yakin bersama dengan Tuhan masalah ini pasti beres. Waktu saudara naik ke atas pundaknya Tuhan dan mulai lihat masalah. Tiba-tiba saudara sadar masalah yang awalnya saudara anggap besar dari kacamata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba-tiba waktu saudara naik ke atas pundaknya Tuhan dan melihat masalah. Saudara tiba-tiba punya keberanian untuk percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat ya, tiap kali ingat ini. Setiap kali Tuhan izinkan masalah datang melanda hidup kita. Yang seperti banjir tadi. Area pertama yang Tuhan menaikkan selalu. Lewat masalah Tuhan mau iman kita makin kuat, bukan makin lemah. Lewat masalah justru Tuhan mau keyakinan kita makin kuat, bukan makin lemah. Orang kalau ketemu masalah bilang gini, saya jadi gak percaya Tuhan. Berarti ini salah respon. Kenapa? Dia gak bisa lihat. Masalah itu cuma alat yang Tuhan pakai justru untuk naikkan keyakinan kita. Kalau lewat masalah justru keyakinan kita hilang, salahnya bukan di masalah, salahnya di kita sendiri. Karena kita yang punya respon yang salah. Ingat mulai hari ini, setiap kali Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Naikkan keyakinan kita. Kita bilang Tuhan, benar-benar aku gak ngerti gimana caranya. Tapi aku yakin bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa lewatin masalah ini. Yang kedua yang Tuhan mau upgrade. Bukan cuma keyakinan kita Tuhan mau upgrade. Yang kedua saya percaya yang Tuhan mau upgrade adalah Tuhan mau naikkan standar atau level pengetahuan kita. Tadi yang pertama keyakinan kita dibawa naik. Keyakinan bunyinya apa? Aku yakin bersama dengan Tuhan masalah ini pasti bisa aku lewatin. Itu keyakinan. Simple. Semua kita bisa praktekkan itu di sini. Tapi yang kedua yang Tuhan mau upgrade. Ini butuh kita melakukan sesuatu yang ekstra. Apa itu keyakinan? Apa itu pengetahuan? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bilang begini. Ini satu ayat yang secara langsung, yang secara spesifik ngasih tahu kita alasan kenapa hidup kita hancur. Bahasa Indonesianya bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi agak kurang pas. Bahkan dari kalimatnya sendiri agak janggal. Umatku binasa karena gak kenal Allah. Kalau gak kenal Allah masa dipanggil umatnya? Kan bukan begitu artinya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, my people are destroyed for the lack of knowledge. Tuhan lagi kasih tahu, umatku hancur hidupnya, umatku miskin, umatku pas-pasan, umatku berantakan rumah tangganya, itu semua jadi satu tuh. Umatku binasa, alasannya Tuhan bilang, karena mereka nggak punya pengetahuan. Ayat ini spesifik sekali. Alkitab nggak bilang umatku hancur karena mereka kurang doa, nggak bilang gitu. Nggak bilang umatku hancur karena kurang rajin datang ke gereja, nggak begitu. Saya nggak bilang doa nggak penting, doa penting tapi kegunaannya bukan buat itu. Saudara kalau mau hidup saudara ngalamin terobosan, nanti saya akan ngomong detailnya. Saudara punya masalah rumah tangga, saudara pikir ini karena kurang doa nih. Doa makin banyak nggak beresin masalah rumah tangga saudara. Saya kenal pendoa-pendoa yang rumah tangganya bermasalah.
Masalah keuangan, saya kenal pendoa-pendoa yang keuangannya bermasalah. Ternyata problemnya bukan itu. Tuhan ngomong, kenapa umatku hancur? Alasannya karena mereka nggak punya pengetahuan. Nah saudara mulai mikir, maksudnya pengetahuan di sini apa Pastor? Maksudnya itu simple. Umatku hidupnya hancur karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka punya. Itu yang Tuhan berusaha ngomong. Umatku hancur karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya tersedia buat mereka. Saya kasih ilustrasi ya, kasih gambaran supaya saudara ngerti nih apa yang Tuhan maksud sebenarnya di sini. Kalau saya bilang sama saudara hari ini ilustrasi. Kalau saya bilang sama saudara hari ini, tahukah saudara, di bawah rumah saudara hari ini, rumah saudara sendiri, di bawah rumah saudara itu ada tambang emas. Kira-kira respon saudara apa? Saudara bilang apa sama saya? Hah? Apa? Ini ilustrasi ya, bukan nubuatan ya. Jangan pulang ambil cangkul nanti. Cangkul katanya Pastor tambang emas, wah nabi palsu. Enggak, ini ilustrasi. Jadi jangan ada yang nyangkul, ini ilustrasi. Kalau saya bilang sama saudara, di bawah rumahmu ada tambang emas. Kira-kira saudara bilang apa? Enggak percaya. Ada yang bilang, masa sih Pastor? Ya mau enggak percaya, mau masa sih. Intinya cuma satu, saudara enggak tahu ada tambang emas di bawah rumah saudara, benar? Nah karena saudara enggak tahu di bawah rumah saudara ada tambang emas. Kira-kira aman enggak kalau saya berasumsi? Maka keuangan saudara, ekonomi saudara bisa jadi ya relatif gitu-gitu aja. Ya artinya bisa naik, bisa turun, tapi wajar-wajar aja. Padahal kalau saudara tahu ada tambang emas, saudara bisa kaya mendadak dalam semalam. Benar apa benar? Saya tanya sama saudara. Apa yang bikin saudara nggak jadi kaya mendadak dalam semalam? Jawabannya gampang. Ketidaktahuan saudara akan apa yang saudara punya. Ketidaktahuan saudara akan apa yang saudara miliki membuat saudara tidak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Masuk akal atau enggak? Saya nggak tahu loh ada tambang emas. Ya karena nggak tahu otomatis saudara nggak bisa manfaatkan. Sejauh ini bisa ngikut ya? Nah hubungannya apa Pastor sama ini? Ini hubungannya. Tahukah saudara? Semua, saya ngomong semua yang saudara butuhkan. Buat hidup berkemenangan di semua aspek hidup saudara. Semua aspek itu apa aja? Semua. Kerohanian saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu. Semua aspek hidup saudara, semua yang saudara butuhkan untuk berkemenangan di semua aspek hidup saudara. Itu Tuhan udah kasih semuanya sama saudara. Saudara tahu itu? Nah kalau saudara udah tahu itu, saya kasih tahu. Saya tanya, saudara Tuhan kasih semua itu di mana? Saya kasih tahu di mana. Di dalam bukan iPad, ntar beli iPad semua. Bukan Alkitab. Di dalam firman-Nya. Benar apa benar? Prinsip-prinsip yang bisa menolong saudara untuk punya hubungan sama Tuhan yang baik adalah firman Tuhan. Prinsip-prinsip yang bisa menolong saudara untuk hidup sehat. Saya nggak tahu pernah cerita ini nggak. Saya ini kehilangan 20 kilo loh. Tadinya saya 90 kilo, sekarang 70 kilo. Saya jadi sehat dan ya relatif lebih baik lah kelihatannya. Tadinya begitu. Pastor belajar dari mana? Dari Alkitab. Saya tarik keluar prinsip-prinsipnya, saya bisa khotbah tentang kesehatan dari Alkitab sekarang. Prinsip yang bisa nolong kita untuk menang di keuangan. Prinsip yang bisa bantu kita bangun bisnis yang berhasil. Prinsip yang bantu kita untuk melayani. Semua yang kita butuhkan untuk menang di semua area hidup kita. Tuhan udah kasih sama kita. Di mana? Dalam firman-Nya. Problemnya apa? Yang pertama, kita nggak tahu. Itu ada dalam firman-Nya. Ingat tadi, ketidaktahuan kita akan apa yang sebenarnya kita punya. Membuat kita nggak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat kita. Umatku binasa karena gak punya pengetahuan. Tuhan udah kasih loh resep menang di semua area hidup kita. Tuhan udah kasih loh caranya untuk sukses di semua area hidup kita. Tapi problemnya apa? Kita gak tahu. Dan karena kita gak tahu otomatis kita gak manfaatin. Saya tanya sama saudara, tadi ya. Sekarang saudara udah tahu, di bawah rumah ada tambang emas. Kira-kira sesudah tahu saudara kaya mendadak atau enggak? Belum. Tahu. Tapi didiemin aja. Kaya gak? Harus diapain? Gali ya. Saya udah kasih tahu saudara sekarang. Saudara kalau mau menang di area rumah tangga. Dalam firman Tuhan. Saudara mau menang di area keuangan. Firman Tuhan. Saudara mau menang di area manapun dalam hidup saudara. Dalam firman Tuhan. Saudara punya Alkitab? Punya aja gak cukup.
Alkitab dipegangin, tidur dipelokin, ditaruh di sebelah ranjang, dibiarin berdebu. Sampai mati pun saudara nggak akan bisa memanfaatkan apa yang tersedia kalau saudara nggak gali keluar. Halo, tambang emas, tahu ada tambang emas, tapi didiemin aja. Tetap aja miskin, nggak kaya-kaya. Padahal ada tambang emas. Orang Kristen kalau hidupnya tetap bergumul, bermasalah, saya kasih tahu itu bukan salah Tuhan. Itu salah kita sendiri. Karena tambang emas didiemin aja. Tuhan punya solusi, kita nggak gali keluar. Maka kalau kita mau untuk ngalamin kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus gali keluar. Makanya saya bilang tadi, ketika Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir. Maka gini, ini area kedua yang Tuhan mau upgrade. Tuhan mau upgrade pengetahuan kita. Tuhan mau upgrade pengertian kita. Tuhan mau kita gali keluar prinsip-prinsip dari firman-Nya supaya kita bisa menang di area di mana kita kalah terus. Saya kasih pengertian ini nih. Balik ke banjir tadi ya. Kalau banjir datang, saya tanya sama saudara. Kalau banjir datang, banjir itu air ya. Kalau banjir duit puji Tuhan ya. Banjir itu kan air ya. Kalau banjir datang, saya tanya sama saudara. Biasanya yang keisi itu tempat yang rendah dulu atau yang tinggi dulu? Ini hukum fisika, gampang. Air itu pasti mengalirnya ke tempat yang lebih rendah dulu. Pasti di situ lagi yang kena banjir. Artinya apa? Hidup kita juga sama. Makanya saudara perhatikan. Kenapa ya pastor? Orang itu kok masalahnya di situ lagi. Bisa benar ya? Kok masalahnya selingkuh lagi pastor? Kok masalahnya ngutang lagi? Masalahnya kok nggak kreatif? Cobain ini, enggak, di situ aja. Ya karena ini. Karena memang di area itu dia harus upgrade. Di area itu dia harus menang. Di area itu dia harus bertumbuh. Maka kalau saudara mau tahu di area mana pastor, saya harus masukkan firman Tuhan. Di area di mana hidup saudara paling keteteran. Di area di mana hidup saudara kalah terus-menerus. Di area itu upgrade firman Tuhan. Contoh, musuh datang seperti banjir. Pastor, sebenarnya saya nggak mau selingkuh pastor. Nah terus, yaitu genderuwo, bukan apa. Mak lampir datang sendiri pastor, enak aja mak lampir yang disalahin. Itu kamu yang salah, maksudnya gimana? Iya, di area itu kamu lemah. Setiap mak lampir lewat, setiap apa lagi lewat, kamu yang jelalatan gitu, ya kamu yang lemah. Artinya apa? Kamu identifikasi itu area kamu jatuh terus kan? Itu area di mana musuh datang menyerang kamu terus kan? Maka upgrade pengetahuan kamu di area itu. Gimana caranya saya bisa hidup kudus? Gimana caranya saya bisa hidup setia sama istri saya? Gimana saya bisa menikmati rumah tangga saya? Gimana saya bisa nggak lirak-lirik sana sini? Gimana saya bisa terpuaskan dengan hubungan saya dengan Tuhan? Sehingga begini, ketika saudara kuatkan di situ, saya mau kasih tahu, mau mak lampir, wewe gombel, mau tuyul pun nongol di situ, nggak akan saudara gubris. Halo? Kenapa masalahmu utang lagi? Ya itulah pastor, sebenarnya saya gak mau ngutang. Terus ditawarin pastor, lah yang ditawarin yang kamu salahin, yang nawarin. Bukan salah yang nawarin, salah kamu mau. Di area itu kamu harus upgrade. Jadi ingat prinsipnya, ini area kedua nih Tuhan mau upgrade. Pertama tadi keyakinan tuh gampang. Tuhan kami yakin pokoknya Tuhan. Apalagi kalau orang udah kelepak terkapar ya, udah gak bisa apa-apa ya udah mau gak mau. Ya udah Tuhan aku yakin, Tuhan pasti tolong aku. Oke, itu yang pertama, keyakinan kita naik. Tapi yang kedua ini melibatkan kita harus lakukan sesuatu. Di area dalam hidup saudara di mana saudara sadar, saudara kalah terus di situ. Saudara harus upgrade pengetahuan saudara. Masukin dong firman Tuhan di area itu supaya saudara ngerti gimana caranya berubah di situ. Masukkan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah. Apalagi sekarang tuh gampang. Saudara bisa masuk ke YouTube, cari khotbah-khotbah yang topiknya spesifik. Gimana saya belajar ekonomi Alkitabiah. Gimana saya mengatur keuangan saya cara Alkitab. Itu keluar banyak sekali. Saudara pelajarin masuk. Itu yang pertama yang saudara bisa lakukan. Yang kedua, yang lebih praktis lagi. Saudara bisa cari mentor. Mentor itu siapa pastor? Saya kasih definisinya simple. Orang yang saudara kenali di sekitar hidup saudara. Yang saudara tahu orang itu menang di area yang mana saudara kalah. Anggap ya, saudara butuh mentor dalam hal rumah tangga. Jangan datengin orang yang bercerai juga, ya sama aja bohong, sami mawon. Datengin orang yang waduh, ini rumah tangganya suami istri udah 30 tahun, 40 tahun harmonis, mesra. Saya harus belajar dari dia, di mentor. Pak gimana caranya? Hidup Bapak bisa terhindar dari segala macam wewe gombel tadi. Dia bilang enggak terhindar. Itu banyak yang lewat kiri kanan kok. Terus ya saya enggak tergoda aja. Nah itu belajar. Gimana caranya? Kita butuh di mentor. Orang yang menang di area keuangan. Belajar gimana caranya. Pak Bapak kok bisa dekat sama Tuhan? Intim sama Tuhan itu gimana caranya? Ajarin saya Pak. Kita semua bisa belajar.
Tuhan mau upgrade pengetahuan kita. Ingat ya, kalau kita kebanjiran lagi, di situ lagi, ya artinya kita nggak naik-naik level. Tiap kali banjir udah langganan, naik ketahuan, pasti kena banjir lagi. Padahal Tuhan mau naikkan kita ke level yang lebih tinggi. Ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk kita bisa menghadapinya. Area pertama keyakinan kita Tuhan mau upgrade. Area kedua pengetahuan. Belajar firman Tuhan, masukkan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bilang puji Tuhan. Saya bisa baca pikiran dan perut saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ya saudara enak habis ini bisa makan, saya harus pelayanan lagi. Jadi nanti permisi ya, saya duluan. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Sesudah keyakinan kita naik, aku yakin bersama dengan Tuhan aku bisa lewatin semuanya. Bagus. Yang kedua, aku punya PR. Aku harus masukkan firman Tuhan. Di area yang aku kalah terus, itu area paling rendah hidupku. Aku harus upgrade. Aku harus tambel, aku harus pasang batu bata, semen, aku harus tutupin itu. Dengan apa? Firman Tuhan aku harus masukkan. Supaya kamu ngerti gimana caranya menang di area itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini. Demikian juga halnya dengan iman. Kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Semua kita tahu ayat itu ya. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Kata iman, saya mau rubah pakai kata yang kita pakai tadi. Sama intinya. Keyakinan. Iman itu keyakinan. Karena keyakinan yang bertambah, tanpa kita melakukan sesuatu, percuma. Makanya kadang-kadang saudara perhatikan gak? Kadang-kadang ibadah kayak gini. Orang lagi punya masalah, hidupnya pergumulan, wah datang dengan hati udah remuk. Didoa, mari saudara yang mau didoakan. Waduh nangis-nangis, Tuhan aku percaya Tuhan sanggup menolong, amin. Datang udah doain, yakin, tapi kemudian hidupnya gak berubah juga. Kenapa? Karena keyakinan tanpa melakukan apa-apa sama aja bohong. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi keyakinan kita naik penting. Keyakinan kita harus mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kamu yakin Tuhan pasti bawa kamu ke seberang, maka ketika Tuhan tantang kamu lakukan sesuatu, kamu mau lakukan. Kan yakin, melangkah dong. Yakin gak saya bisa sampai ke seberang? Yakin. Naik ke atas? Gak mau, gak yakin. Keyakinan harus disertai dengan tindakan. Itu Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 1 ayat 22 bilang begini, hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tadi yang pertama keyakinan kita naik, kita harus melakukan sesuatu. Yang kedua apa? Pengetahuan kita bertambah. Kita masukkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita masukkan, tapi kalau kita nggak praktekkan, percuma. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya. Keyakinan yang bertambah, disertai dengan pengetahuan yang bertambah, hanya akan menghasilkan tindakan yang berubah. Setiap kita harus siap melangkah, setiap kita harus siap praktekkan firman Tuhan, setiap kita harus siap melakukan sesuatu. Jangan cuma begini, saya udah tahu kok gimana caranya punya rumah tangga yang baik. Saya udah ngerti kok, jadi laki-laki yang baik itu seperti apa. Lakukan nggak? Enggak, ya percuma. Saya udah tahu kok, ngatur keuangan yang benar itu menurut Alkitab gimana, saya udah tahu, oh bagus. Bapak praktekin nggak? Enggak, percuma. Jadi ketika keyakinan kita naik, pengetahuan kita bertambah, kita harus mempraktekkan. Saya percaya begini, firman Tuhan yang kita praktekkan, itu yang akan menghasilkan terobosan dalam hidup kita. Waktu kita mulai rubah cara kita memperlakukan istri kita, praktek, berubah, perubahan di situ. Waktu kita rubah cara kita memperlakukan tubuh kita, berubah di situ. Saya turun 20 kilo itu 5 bulan. Benar-benar saya praktekin, berubah. Sebelumnya tahu apa yang harus saya lakukan udah lama, bertahun-tahun, tapi nggak saya praktekin, tetap aja gemuk. Tapi ketika saya mulai praktekkan, berubah. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan dengan keuangan kita, praktek, berubah. Saya percaya semua kita di sini akan mengalami terobosan. Sehingga ketika banjir Tuhan izinkan datang, kita naik level. Terakhir, saya tutup dengan ini. Kenapa Pastor? Tuhan izinkan banjir dan Tuhan mau kita naik level. Kenapa Pastor? Ingat nih, Tuhan izinkan banjir untuk menyadarkan kita. Mungkin posisi kita rendah. Tuhan mau upgrade kita naik level yang lebih tinggi. Supaya apa? Tujuan pertama, kita gak kebanjiran lagi. Berapa banyak saudara yang tahu, Tuhan mau kok saudara punya hidup baik. Tuhan mau kok saudara bisa menikmati hidup saudara. Saudara gak boleh kebanjiran. Ketika orang lain kebanjiran, saudara punya standar yang lain. Sehingga hidup saudara gak ngalamin masalah yang sama. Itu alasan pertama. Tuhan mau saudara nikmatin hidup saudara. Tapi yang kedua, ini yang saya mau saudara lihat. Satu kompleks nih. Banjir datang kan gak milih-milih ya. Ini Kristen gak usah banjir. Ini non-Kristen banjir, gak ada urusan. Banjir itu semua kena banjir. Tapi bedanya gini, rumah ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang tinggi biarpun banjir datang gak masalah, saudara gak kebanjiran.
Standar saudara lain. Tapi lihat ini. Waktu semua yang lain di sekitar saudara kebanjiran. Mereka kira-kira ngungsinya kemana? Ke yang rumahnya tinggi. Hidup saudara. Maksudnya apa pastor? Lihat nih. Ketika tetangga-tetanggamu keluarganya berantakan. Mereka lihat di keluarga saudara. Wah, ini kok mesra. Ini kok utuh. Mereka akan datang numpang di rumah saudara dan bilang begini. Bisa ngajarin kita juga. Ketika ekonomi yang lain bermasalah. Ekonomi saudara malah makin diberkati. Mereka akan datang numpang bilang. Boleh gak ngajarin kita? Tiba-tiba saudara jadi terang di mana Tuhan tempatkan saudara. Saudara jadi garam. Saudara punya dampak. Dan banyak orang di sekitar hidup saudara. Boleh datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan mau tunjukkan perbedaan. Antara orang-orang yang beribadah sama Tuhan dan yang gak beribadah sama Tuhan. Gimana caranya? Tuhan mau saudara punya standar yang lain. Makanya ketika musuh datang seperti banjir. Jangan tengking. Lihat itu sebagai proses Tuhan. Tuhan mau upgrade hidup saudara. Naikkan keyakinan saudara, naikkan pengetahuan saudara, naikkan tindakan saudara. Hidup saudara yang ngalamin terobosan akan jadi berkat buat banyak orang lain. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini dan kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan hari ini firman-Mu mengajar kami sesuatu, menyadarkan kami. Bahwa ada waktu-waktu Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kami. Ternyata bukan untuk menghancurkan kami. Tapi itu sekedar alat yang Tuhan pakai justru untuk mengupgrade kami. Naikkan kami ke level yang lebih tinggi. Dan hari ini kami ngerti Roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kami. Tuhan aku berdoa Roh-Mu pulang bersama setiap mereka di tempat ini dan lakukan apa yang Kau mau lakukan, yaitu bawa mereka naik ke standar yang lebih tinggi. Hari ini Tuhan setiap kali kami mengalami masalah, kami ngerti keyakinan kami harus naik, itu yang pertama. Tuhan sekalipun aku gak ngerti gimana caranya, aku yakin bersama dengan Tuhan aku bisa lewatin masalah ini. Tapi yang kedua Tuhan kami sadar ada PR yang kami harus lakukan. Kami gak bisa malas-malasan terus membiarkan apa yang terjadi dalam hidup kami, mengharapkannya berubah dengan sendirinya. Kami ngerti kami binasa, hidup kami hancur karena kami gak punya pengetahuan. Kami gak tahu apa yang selama ini tersedia buat kami. Tapi hari ini kami diberitahu semua yang kami butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup kami. Tuhan udah berikan dalam firman Tuhan. Kami gak bisa punya alasan lagi, kami gak tahu. Tambang emasnya sudah tersedia. Tapi tugas kami harus menggalinya keluar. Tuhan kami sadar, kami punya PR, kami punya tugas. Kami mau gali keluar firman Tuhan sehingga itu bermanfaat buat hidup kami. Kami mau dapatkan pengertian untuk bisa berkemenangan di area-area hidup kami. Tapi yang ketiga Tuhan kami sadar, waktu keyakinan kami naik dan pengetahuan kami bertambah, kami juga mau praktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami simpan, yang kami koleksi tapi kami gak lakukan, gak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika firman-Mu kami lakukan, kami percaya ada mujizat di situ, ada terobosan di situ, ada pertolongan Tuhan di situ, ada kemenangan di situ. Aku berdoa Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Untuk siapkan mereka naik ke level yang lebih tinggi. Sehingga hidup mereka bisa mengalami semua kebaikan Tuhan. Tapi lebih dari itu, hidup mereka bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami berdoa, bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Daniel yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Sangat memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Saya persilakan untuk gambar. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin
kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-berkat yang sudah kami terima dalam ibadah pertama dan juga dalam ibadah kedua ini. Setiap kami yang hadir ke rumah Tuhan sudah Engkau memberkati. Kiranya berkat-berkat firman Tuhan ini akan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, lebih bergantung lagi kepada Allah, lebih mengerti lagi di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan kami mengalami. Ada maksud-maksud Tuhan di sana. Terima kasih buat pelajaran yang begitu jelas yang sudah kami terima bersama-sama. Kiranya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan dalam mengatasi apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor Daniel yang saat ini sedang menuju kepada pelayanan berikutnya. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan akan terus memakai, dan kami percaya Tuhan, kami juga Allah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga siap dan mau memakai kami sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi contoh dan terang lewat pelayanan yang kami lakukan, karena kami sudah dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Inilah yang kami dengar, inilah yang kami ambil, dan ini juga yang akan kami lakukan dengan melibatkan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan sudah melayani baik ibadah pertama maupun yang kedua, WL Singer, pemain musik, multimedia, sound system, begitu juga asyar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau sendiri memberkati mereka. Kelihatan mungkin kecil Tuhan, tapi di mata Tuhan ini sungguh-sungguh adalah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Berkati mereka Allah, usaha pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membawa Bapak Ayen dalam doa kita siang hari ini. Karena semalam tempatnya habis terbakar dan tempat tinggal yang saat ini kita belum melihat, tetapi kita yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong. Mari kita angkat iman kita kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebagaimana Engkau mengajar kepada kami untuk bergantung penuh kepadamu, kami memohon kuasa Tuhan Allah sendiri akan menolong Bapak Ayen yang saat ini sedang mengalami sesuatu hal yang tidak sama sekali kami inginkan dan kami rindu, supaya Tuhan akan terus tolong kuatkan imannya menghadapi semuanya ini. Tuhan berikan yang terbaik. Kami percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan mendapat tempat yang spesial di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ayen, berkati, teguhkan, kuatkan imannya untuk yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan akan pulihkan kondisinya Tuhan. Sekalipun merasa saat ini habis semua, tetapi Tuhan tidak akan mengambil semua yang dimiliki, karena Tuhan sendiri akan hadir dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan menyiapkan, menyediakan bagi Bapak Ayen. Kami memiliki iman yang sama, iman yang penuh dengan keyakinan seperti Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah keyakinan kami akan semakin naik dengan setiap masalah yang kami hadapi. Ini adalah tantangan bagi gereja kami, gereja Tuhan. Tapi kami percaya di tengah-tengah tantangan ini ada kemenangan daripada Tuhan. Khususnya bagi Bapak Ayen dan juga kami semua. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Asen, kiranya Tuhan juga jamah dan sembuhkan lambungnya Tuhan yang sedang bermasalah saat ini. Tuhan, dalam nama Yesus, kekuatan kesehatan daripada Tuhan menyertai Ibu Asen. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami berusaha, dalam kami bekerja, dalam studi kami, dalam pelajaran-pelajaran yang kami kerjakan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membawa kami terus Tuhan untuk dekat dan dekat kepada Allah, sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita bersama-sama menerima kembali berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau melakukan perintah-perintahku, maka kehidupanmu semakin hari akan dibawa oleh Tuhan semakin naik.
mulai saat ini dan sampai selama-lamanya berkat Tuhan tidak akan pernah terputus-putus dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memampukan engkau memiliki iman, kepercayaan yang meningkat lagi, pengalaman bersama dengan Tuhan yang meningkat lagi, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menjadi terang dan garam mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Besar